Lamo nggak Basu, ketemu lagi sama gue BG dan kali ini gue didampingi oleh biasa dukun FPL kita Bung Eko Mariadi. Iya, Cuman kali ini kita nggak akan bahas FPL ya. iya. Ini setelah berbulan-bulan nggak nongol, sibuk banget kayaknya. Bulan. Jadi banyak yang kita mau bahas pada edisi Studball kali ini. Perdana ya di 2022. Perdana di 2022. Ya performa Chelsea yang belakangan draw, kalah, draw, menang. Sementara di satu sisi City melejit. City ya. melejit makin jauh. Sendirian. Darinya kita di atas, sekarang kita malah ketiga. Awal Desember Kalau kita di atas, kedua sih. Kedua, tapi Liverpool masih nyimpen. Masih satu pertandingan. Oke, kita akan banyak bahas tentang Chelsea dan juga satu lagi nih yang menarik juga mengenai Lukaku. Itu tuh ramai itu. Kita semua tahu beberapa hari yang lalu, mungkin 4-5 hari yang lalu, Lukaku itu dirilis wawancaranya dengan Sky Sport Italia. Di sana dia bilang bahwa dia nggak happy sama pengen balik lagi. Nggak happy sama keadaan di Chelsea, sama sistem yang dipakai Tuchel dan lain-lain, bla 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 bla. Nah, kita akan bahas tuntas, kita kupas tuntas ya. Tuntas. Chelsea dan Lukaku dan Liga Inggris pada umumnya setelah yang satu ini. Oke, Bung EM. Kita lihat klasemen nih sekarang ya dibilang sedih-sedih ya karena City makin jauh. Jadi peluang buat ngejar itu kayaknya makin berat gitu ya. Nah, menurut lu nih apa sih yang bikin Chelsea ini ngedrop nih tiba-tiba mulai dari awal Desember tuh sampai sekarang tuh kayak menang tuh susah banget nih. Kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya yaitu faktor luck aja sebenarnya. Chelsea ini sebenarnya kalau gue lihat mulai didera musibah boleh dibilang tuh waktu dia menang lawan Juventus. Benar. Cederanya Chilwell. Dan ternyata tadinya kita berharap cemas Desember nih, oke lah nggak harus operasi, ternyata operasi sampai akhir musim. Lalu Kante, dan setelah itu bergantian semua pemain hampir semuanya kena jatah cedera atau COVID juga lagi gila-gilaan. Kante, Jorginho, Kovacic, James sekarang, terus juga depan Werner, Lukaku, Thiago Silva, Christensen, Pulisic. Yang nggak cedera tuh siapa? Kalobah cedera, Christensen cedera. Aspilicueta pun sebentar cedera. Sempat cedera. Padahal yang segitu kuatnya. Ode juga kena COVID. Sampai ke cadangan-cadangan. Ruben Loftus-Cheek. Hampir semua kecuali yang tersisa kayak Ross Barkley. Benar, Ross Barkley. Saul nih gue, yang kita nggak tahu deh, kayak Saul itu mungkin waktu di wawancara lu bisa lu bisa jadi cobain dia main di kiri, cobain main dari penyerang, dicobain jadi nggak ada itu. Jadi intinya yaitu karena COVID dan cedera yang silih berganti. Di satu sisi City ini hampir nggak ada masalah sama sekali dengan itu. Bener banget. Harus bahkan dia bisa loh nyekorsing siapa si Grealish sama Foden. Gara-gara dia berpesta terlalu berlebihan, di skorsing nggak main, dia masih tetap punya squad yang bagus. Ngaruh. Apalagi buat para manajer FPL tuh frustasi banget kalau pegang pemain sih. Di rotasi hampir setiap pertandingan, kecuali belakang mungkin Cancelo, Diaz, tapi selebihnya hampir mereka bisa reguler merotasi dan tetap dapat poin. Satu yang gue salut dari Guardiola, kita tahu musim lalu tuh Sterling jarang banget dimainin, dan musim ini pun sebenarnya baru belakangan ini nih. Tapi nggak pernah tuh kedengeran Sterling unhappy. Sama juga halnya dengan Gabriel Jesus, tetap aja happy main. Dia taruh di sayap pun tetap happy. Jack Grealish juga belakangan malah sering cadangan juga, happy aja gitu. Jadi nggak ada ini ya. Dan itu dan masalah Chelsea ini sebenarnya di hampir semua klub dialami, hampir semua klub di Liga Inggris. Memang cuman City kayaknya yang ngalamin. Bahkan Liverpool belakangan dia ngalamin kayak gitu. Udah mulai diserang COVID nih. Sudah mulai sering COVID dan cedera juga mulai. Jadi memang gue ngeliat sih faktor luck. Kalau
kita perhatiin nih Bex, berapa kali pertandingan itu kayak lawan Everton. Konyol banget. Kita hampir nyerang begitu banyaknya peluang dan mereka cuma satu-satunya. Iya, satu-satunya peluang dari set piece dan golnya gitu doang. Sama kayak Brighton kemarin. Jadi kita banyak sekali angka-angka terbuang karena hal-hal yang menurut gua konyol, dan itu nggak akan terjadi sebenarnya kalau misalnya kita dalam kondisi yang pemain-pemainnya mungkin fit dan nggak banyak cedera gitu. Iya, jujur kalau gue perhatiin ya dari awal musim Agustus lalu sampai November, itu gue setiap nonton Chelsea di Liga Inggris itu gue nggak pernah nervous nonton deh. Gue yakin tenang, ini pasti menang. Apalagi kayak lawan tim-tim yang di bawah ya. Mungkin kalau kayak lawan Liverpool atau City deg-degan. Tapi ketika lawan tim bawah tuh nggak pernah deg-degan gue. Nah begitu November udah mulai banyak yang cedera. Nah awalnya tuh Burnley dulu. Kita udah menang 1-0, terus tiba-tiba Burnley dapat penalti apa gue lupa tuh, pokoknya jadi 1-1 tuh. Kemudian lawan MU juga tiba-tiba Jorginho juga blunder, akhirnya jadi 1-1. Kemudian berlanjut lawan Wolves juga 0-0, nggak bisa ini, lawan Villa malah lawan West Ham malah kalah. Terakhir kena crossing, golnya juga gol crossing tapi gol. Ya makanya gue hal-hal yang kayak gitu yang nggak beruntung menurut gue sih, karena itu nggak kejadian dalam beberapa tahun rasanya orang crossing diri bisa gol. Jadi itulah. Memang repot juga, bingung juga mau ngejelasinnya kondisi seperti itu. Memang kalau kita bicara IPL emang untuk ngejar City yang kayaknya nggak pernah ngedrop 10 poin. Walaupun kemarin mereka sempat lawan Brentford tuh cuman menang 1-0. Lawan Arsenal juga susah payah dia. Susah payah. 93 apa? Iya, harus kartu merah dulu, terus harus dapat penalti dulu kan. Tapi mereka menang. Tapi in the end menang. Nah, Chelsea tuh banyak kehilangan poin. Gue catat nih ya, katanya di musim ini Chelsea from winning position tuh udah kehilangan 11 poin lah. Jadi anggaplah udah unggul 1-0 gitu. Terakhir malah draw atau malah kalah gitu. Jadi udah dan kelihatan banget sih capeknya atau apa ya, karena memang begitu padatnya jadwal ya. Kelihatan banget kemarin kalau lu nonton terakhir Liverpool lawan Chelsea, itu menurut gua dua partai yang dua tim yang sama-sama banyak banget bikin kesalahan. Konyol kesalahannya kadang-kadang. Chelsea tapi sedikit Chelsea lebih baik kalau gue lihat dibanding Liverpool. Liverpool tuh banyak banget kalau untuk ukuran kita ngelihat sekaliber Van Dijk, Alexander Arnold, gampang banget dia bikin kesalahan. Begitu juga Chelsea. Jadi kayak kemarin tuh untung-untungan siapa yang bisa memanfaatkan peluang. Satu lagi yang banyak bikin kesalahan ya Anthony Taylor, gue bingung tuh. Setelah sekian belas match waktu partai di Anfield 1-1, wasitnya Anthony Taylor, dia nggak pernah lagi wasitin Chelsea tuh. Tiba-tiba ditunjuk lagi wasitin Chelsea pas lagi lawan Liverpool lagi. Feeling gue udah nggak enak. Pertama itu sebenarnya juga udah dari sikutannya Mane itu udah dan possible red card itu. Dan Mane itu bukan sekali dua kali. Itu udah banyak kejadian, banyak footage juga gue lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia lolos terus. Jadi lawan Arsenal tuh pernah nyikut, gue lupa Saka apa Tierney kalau nggak salah yang disikut juga, tapi lolos dari VAR. Dan kemarin juga sayangnya VAR juga sama sekali nggak melirik itu. Masalahnya baru 6 detik. 6 detik. Makanya itu rekor kartu kuning tercepat kan. Itu makanya banyak banget kesalahan Chelsea, cuman memang Chelsea kemarin nggak terlalu banyak bisa memanfaatkan, kayak blundernya Alexander Arnold yang si Pulisic tinggal 1 lawan 1 sama kiper itu nggak bisa memanfaatkan. Itu juga kadang-kadang kesalahan dibalas kesalahan gitu. Giliran kita yang bikin kesalahan jadi gol. Ya lihat aja yang zamannya Jorginho kemarin juga kalau lawan Liverpool tiba-tiba bikin kesalahan ya langsung dihukum kan. Giliran lawan bikin kesalahan kita nggak bisa maksimalin. Sayang juga Bex, kemarin itu kelihatan tumbul banget di depan ya, karena ternyata kebijakan Tuchel Lukaku. Nah, Lukaku dikasih dalam tanda kutip dia melindungi Lukaku katanya, tapi gua rasa sih ada buntut dari yang tadi lu bilang masalah wawancara dia. Gimana? Oke, nih udah mulai bahas Lukaku nih ya. Oke, kita bahas Lukaku nih.
nih gue ceritain dulu kronologisnya nih. Saat video ini tayang ya, ini wawancara Lukaku ini dirilis oleh Sky Sport Italia kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu setelah tahun baru, 5 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Itu wawancaranya sendiri diambil katanya 3 minggu sebelumnya. Artinya itu setelah gua analisis kemarin juga kurang lebih antara partai Chelsea kalah lawan West Ham dan Chelsea menang sama Leeds. Jadi antara 4 Desember dan 11 Desember. Artinya saat itu Lukaku itu kondisinya baru sembuh. Baru masih enggak, belum. Masih baru sembuh dari cedera ankle yang lawan Juve. Terus masih latihan ringan lah. Waktu lawan West Ham itu udah sempat di bangku cadangan dia. Cuman mungkin belum main. Atau main cuman sebentar, gue lupa. Cuman nah, terus setelah itu nggak lama sekitar tanggal 20-an Desember itu kena Covid kan, Covid. Terus dia nggak main lagi kan, baru main 2 pertandingan terakhir sebelum lawan Liverpool. Kebetulan gacor, golin. Tiba-tiba si Sky Sport Italia ini rilis wawancaranya yang udah agak kurang ajar juga. Iya, emang kampret juga. Cuman, nah, gue coba mencari-cari sebenarnya. Nih sebenarnya ada yang dipelintir nggak sih ini omongan Lukaku ini, maksud gue karena bahasa Itali kan wawancaranya, takut gue nih terjemahannya lebay nih. Maksud gue Lukaku ngomong apa dipelintir jadi seolah-olah, tapi setelah gue cek semua sumber ya, terus gue lihat juga wawancara aslinya, ya memang dia ngomong apa adanya. Dia bilang dia nggak happy, tapi dia akan berjuang gitu. Dia akan berusaha untuk memang situasinya nggak ideal di sini. Jadi pelatih merubah pola tidak seperti yang dia mau, tapi dia akan fight gitu. Hanya memang bumbu-bumbunya ditambahin bahwa dia bilang dia mau balik lagi ke Inter, bukan pada saat nanti dia kondisinya sudah tidak prima, tapi pada saat kondisinya masih prima dia balik. Sementara kita tahu dia punya kontrak 5 tahun sama Chelsea. 28 berarti kan sekitar 32-30 tahun. 33. Oke, coba gua garis bawahi dulu mengenai yang dia bilang tadi. Dia dalam kondisi dia nggak cocok sama sistemnya Tuchel. Setahu gua Tuchel ini dari sebelum dia masuk ke Chelsea, dia udah tahu dong Tuchel main pakai tiga center back, pakai wing back, 3-4-3 lah. Katakanlah dengan dia udah tahu lah posisinya dia di mana. Ya mungkin kadang-kadang Tuchel pakai false nine ya di saat dia cedera. Memang gak ada. Atau Lukaku nggak fit, pasti Tuchel pakai false nine. Kayak Havertz ditaruh di situ gitu. Maksud gue ya dia udah tahu sistemnya. Tuchel kan nggak pernah ganti sistem ke tiba-tiba 4-4-2 atau tiba-tiba 4-3-3, enggak kan? 3-5-2. Iya, jadi itu juga gue bilang nih, itu gue agak kecewa juga gue sama Lukaku, soalnya di situ dia mengkritisi Tuchel dengan kebijakan sistemnya. Seumur umur nih, lo pernah nggak seumur umur jadi fans Chelsea, salah satu pemain Chelsea tiba-tiba ngomong ke media dia nggak suka. Iya. Gue dari tahun 96 dari zamannya Zola, Gullit, Gianluca Vialli, ya nama-nama besar zaman itu gitu ya. Sampai sekarang 2022 belum pernah ada satupun pemain yang ngomong dia nggak cocok aneh-aneh ke media. Iya, benar. Apalagi zaman Mourinho itu kan pemain diprotek banget dengan cara dia membuat kontroversi. Jadi fokus media itu lebih ke dia gitu, nggak ke pemain, melindungi. Dan memang nggak ada sih yang sampai aneh-aneh kayak gitu. Apalagi bilang terang-terangan dia pengen balik lagi kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu satu, dia mengkritisi Tuchel. Yang kedua dosanya ya dia bilang gua akan balik ke Inter. Enggak di saat akhir karir gua, di saat gua masih usia emas gitu, katakanlah gitu. Berarti kan ya nggak jauh-jauh dari sekarang. Usia dia udah 28. Ya lu kalau mau balik ke Inter ngapain 4 bulan yang lalu lu tanda tangan 5 tahun. Tanda tangan 5 tahun kan gitu. Cukup 3 tahun lah mungkin ya. Nah, sialnya lagi dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba fans Inter langsung reaction kan dari kurva sud apa kurva north gitu kan. Mereka bilang gua nggak mau lu balik. Kalau mereka kan bikin spanduk tuh bahasa Itali yang kurang lebih artinya kami siapa yang bertahan di badai itulah. Kami nggak peduli siapa yang
lari di saat hujan. Iya. Kurang Tapi lebih siapa terjemah yang bertahan di saat badai kan gitu. Ya, intinya cuy lah gitu. Oke, terus tadi pagi kan dia udah minta maaf lah istilahnya. Minta maaf. Iya. Kalau lu sendiri nih, Bex, lu kan lebih lama dari gue lah jadi fans Chelsea. Lu bisa nggak nerima ini atau lu masih kesel atau apa nih sikap lu ke depan nih? Kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah maafin ini. Oh iya. Artinya gue sebagai fan, gimana sih lo bicara gini ya? Gue kasih analogi nih. Lo pacaran nih sekarang sama cewek lo. Tiba-tiba cewek lo ini curhat ke temennya nih. Gue masih sayang sama mantan gue. Gue kayaknya pengen balikan. Kayaknya 2 tahun ya sekarang ini gue pengen balikan deh. Tiba-tiba yang dia curhatin ini ngasih tahu ke lo kan. Wah kampret si anjing. Kan kurang lebih gitu kan. Lo sebagai pacarnya yang sekarang ya dalam hal ini Chelsea tersakiti dong fans Chelsea ya dalam hal ini. Gila dia main belakang, dia bilang masih sayang sama mantannya, pengen balikan kan gitu. Sepenuh hati dia menjalani hubungan itu gitu ya. Gue juga udah lihat video klarifikasi dari Lukaku ya di official Chelsea FC YouTube. Yang gue lihat di situ ya masih belum tulus lah ucapan maafnya, walaupun jadi gue bilang gini sih, kita maafin tapi kita nggak akan lupa. Harapan gue sih gini ya, not forgotten. Asik. Ya kalau bahasa kerennya let your football do the talking lah. Jadi gue akan bisa maafin tapi nggak sekarang. Gue akan bisa maafin kalau dia musim ini bisa membuktikan gitu ya, kerja keras terus bisa bawa Chelsea raih trofi, entah itu Liga Champion, entah Piala FA, entah Liga Inggris. Lu buktiin di lapangan. Nah mungkin di akhir musim gue bisa maafin. Gitu sih kalau gua. Cuman harapan gue juga kalau bisa ya fans Chelsea yang di sana terutama di Stamford Bridge ya nggak ngebu juga. Karena kalau lu ngebu Lukaku itu nyakitin mental yang lain juga. Kalau buat gua gitu. Itu sih. Lu gimana kalau lu? Kalau gua ya itu kalau gua sih nggak ini ya apa? Nggak peduli ya, lebih ke profesional aja. Lu minta maaf, ya lu tunjukin kalau misalnya lu tuh memang serius, ya buktikan dong, gol demi gol, menangan demi kemenangan. Kelihatan kok lu kerja keras di lapangan atau enggak, itu bisa kelihatan. Lu punya fight. Lu lihat Harry Kane kayak gimana sih, baru belakangan aja apa supporter yang ngebu dia. Dan gue setuju sama yang Tuchel lakukan kemarin dengan mencadangkan dia, bahkan mengeluarkan dia dari squad waktu lawan Liverpool. Gue gak kebayang kayak gimana keselnya supporter Chelsea pada saat kemarin, walaupun dia mungkin ini akan ganas sekali tuh dibu mungkin bisa itu. Ya itu tadi intinya kalau gue profesional aja, lu buktikan dengan maaf lu itu dengan gol demi gol dan kemenangan demi kemenangan seperti yang lu bilang. Akhir musim akan terjawab bahwa lu beneran serius profesional dengan Chelsea atau enggak. Itu sih akan terjawab di akhir musim. Gitu. Ya gue nggak ngerti dia pas interview itu mabuk apa ya. Yang pasti Inter itu ngelepas dia karena Inter tuh nggak punya duit buat perpanjang kontraknya dia. Betul. Dia kan minta perpanjang tuh, tapi kan di Inter masih 3 tahun lagi sebenarnya. Terus tiba-tiba minta perpanjangan kontrak kan ya Inter nggak mau, ya toh masih 3 tahun lagi. Terus tiba-tiba dengan statement dia kemarin kayak gini, emang Inter mau beli balik? Ya kan? Duit dari mana? Orang Inter juga lagi susah, zamannya COVID gini kan. Mana ada tim yang ya intinya itulah, gua nggak tahu apa yang merasuki dia di saat wawancara itu. Cuman yang ngehe juga ini Sky Sport Italia sih. Dia kenapa nggak rilis itu 2 hari atau 1 hari setelah wawancara? Timingnya pas Chelsea mau lawan Liverpool. Chelsea lagi banyak yang cedera, mental lagi hancur, tambah lagi nih. Ya gue bilang makanya kemarin hasil bisa 2-2 tuh udah sebuah kemenangan sih buat gue. Udah seneng kita ngelihatnya. Apalagi lihat fight-nya habis tinggal 2-0 masih bisa ngejar 2-2 itu. Orang gua di WA grup udah dapet, wah Chelsea Stamford Bridge sudah rata dengan tanah, kata teman-teman gua yang tukar ini bangke. Untungnya pas babak kedua gua berbalas kan. Iya rata, emang rumputnya bagus, rata. Udah 2-2 baru gua balas. Ya kan?
Wah, dia juga tensin kan akhirnya udah duluan, mungkin bayangannya mungkin 2-0 kan cepet tuh 2-0 mungkin cepet. Bakalan 4-0 5-0 gitu kan. Nambah lah di babak kedua. Ternyata 2-2 ya, at least menyelamatkan muka gue sebagai fans Chelsea lah saat itu. Ya dengan segala kondisi kemarin hasil 2-2 nih kemenangan lah. Wasit Anthony Taylor, Lukaku bikin kasus, pemain banyak yang cedera, Covid, segala macam. Jadwal padat, ya kan? Ya oke lah. Nah, kembali lagi ke Lukaku tadi ya. Artinya sekarang dia udah minta maaf ke Tuchel, minta maaf ke fans. Ya tinggal kita lihat nanti reaksi di lapangan gimana. By the way juga disclaimer, kita syuting ini di malam sebelum nanti malam nih Chelsea akan main lawan Spurs di semifinal Carabao Leg 1 di Stamford Bridge. Itu mungkin pertama dia. Iya, kita akan lihat juga reaksi publik Stamford Bridge seperti apa. Syukur-syukur ya mudah-mudahan dia bikin gol. Artinya sedikit paling tidak gimana ya? Ya kita sebagai fans Chelsea itu sedikit. Ada juga kan kabar katanya dia mau di swap sama Kane karena dia kan ini kan dia tuh favoritnya Conte. Jadi ada isu ini, tinggal nanti malam gimana pembuktian dia aja sih menurut gue. Iya, gue rasa fans nggak tahu ya. Fans Spurs juga kalau Spursnya juga Harry Kane-nya udah mulai naik sih. Cuma mungkin kemarin swabnya pas berapa pertandingan tuh Kane belum golin, mungkin mau kan. Ya intinya gitu ya. Jadi buat lu semua fans Chelsea di luar sana ya, sebenarnya itu kalau saran gua ya udah kita maafin sementara tapi kita nggak akan lupain. Masih sakit di sini tuh, sakit itu di sini ya. Karena ya gue tahu lu juga perasaan lu semua pasti sakit lah. Seperti analogi gua tadi. Ya itulah, kita tunggu aja mudah-mudahan dia udah minta maaf, dia bisa nunjukin kerja kerasnya dengan gol-golnya membawa Chelsea meraih piala-piala di musim ini. Iya, itu ya. Ada lagi nggak yang mau kita bahas selain Lukaku kira-kira? Cukup ya. Timnas Garuda udah nggak perlu kita bahas ya. Ya kita ini ya Chelsea emang darurat Lukaku, mudah-mudahan segera selesai masalahnya, cepat pulih, dia cepat gacor lagi dan membawa Chelsea meraih piala-piala di musim ini. Itu aja dari gue sama Bung EM. Kita pamit, sampai ketemu lagi di Studball edisi berikutnya. Ciao. Bye bye.